Pertanyaan saya tadi anak Batak, engkau tidak mengerti pertanyaan saya. Efesus 2 ayat 20 mengatakan, saya belum menjawab pertanyaan sebentar. Sudah keluar dari jalur. Kamen, apakah keluar dari jalur pertanyaan? Tolong. Saya belum menjawab. Saya belum menjawab. Saya bergantian prolog dulu. Pertanyaan saya, sebentar anak Batak. Saya akan memberikan kesempatan kepada engkau. Tadi sudah prolog. Saya akan memberikan kesempatan kepada engkau lagi. Pertanyaan harus di-clearkan kembali di sini. Kenapa ketakutan? Bukan, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Sekelas engkau saya takut. Nah, kenapa ketika saya kan mengakui saya belum menjawab. Saya prolog dulu. Meluruskan, kalau engkau tidak mengerti pertanyaan, maka saya harus ulang kembali pertanyaan. Saya belum menjawab pertanyaan Romo, saya prolog dulu, baru nanti saya menjawab. Terlalu panjang, maksud saya begini, saudaraku, dengar baik-baik pertanyaan. Efesus 2 ayat 20 mengatakan, didirikan di atas dasar para rasul. Pertanyaan saya bukan soal Kristus kepala gereja, Kristus kepala ini, itu bukan saya punya pertanyaan. Tunjukkanlah secara biblis bahwa denominasimu punya pendasaran apostolik. Itu pertanyaan saya, bukan Kristus. Baik, tidak ada. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur tentunya. Romo Cafe, seorang Romo yang sedang naik daun lantaran berhasil mempermalukan pendeta Mel Atok di dalam diskusi. Bahkan edis tipu pun kejang-kejang dibuat oleh Romo Cafe ini. Jadi bisa dibilang Romo Cafe ini sekarang sedang naik daun, sedang viral, sedang terkenal karena kemampuannya dalam berapologetika. Tetapi ya sekali lagi teman-teman, memang Romo Cafe kemarin sempat tersandung sebuah skandal di mana ketahuan Romo Cafe berhutang kepada jemaatnya untuk digunakan melamar seorang perempuan yang bernama V. Tetapi terlepas dari skandal tersebut, kita harus mengakui pemahaman Alkitab, Bible dari Romo Cafe ini luar biasa. Terlepas dari pribadinya yang pengen kawin, ya itu manusiawi lah teman-teman ya, manusiawi sekali. Seorang Romo pengen kawin, yang penting dia tidak berzina, tidak seperti Edis yang kumpul kebo, kan begitu. Yang penting dia mencoba melamar dengan jalur yang normal, yang benar gitu. Kalau diterima, dia akan lepas jubah, dia akan meninggalkan hidup selibatnya. Dia akan meninggalkan pelayanannya sebagai seorang Romo untuk kembali menjadi jemaat biasa. Nah itu si Romo Cafe ya. Ini yang kalian harus tahu mengenai skandal Romo Cafe kemarin. Rudi Simamora alias anak Batak baru saja keluar dari penjara. Dan kita tahu, begitu dia keluar dari penjara, yang dia lakukan adalah mulai melakukan lagi diskusi-diskusi agama. Karena sekali lagi, Rudi Simamora itu tidak mungkin bisa dapat duit sekencang dunia diskusi kalau dia bekerja dengan benar. Nggak bisa teman-teman.
Jadi supir angkot nggak mungkin gajinya ngalahin Polikarpus. Usaha nggak mungkin juga. Apalagi dia sudah melihat keberhasilan Edis, kesuksesan Edis meneruskan apa yang dilakukan oleh Rudy Iskariot. Jadi kalau dibilang ini cukup miris teman-teman ya. Rudy Simamora itu punya mimpi menggantikan Rudy Iskariot. Bahkan saya ingat sekali di awal kemunculan dia menyuruh Rudy Iskariot untuk pensiun. Dia bilang, Lai sudah tua, gantian lah, ini kesempatan kami gitu kan. Jadi dia pingin sekali menggantikan posisi Rudy Iskariot. Tetapi sayang disayang, malah Edis lah yang berhasil menggantikan apa yang dicapai oleh Rudy Iskariot. Bangun rumah pribadi, menjual nama orang lain, berhasil. Jadi mafia donasi dari teman apologet yang masuk penjara, berhasil. Galang donasi, mengatasnamakan ingin melaporkan orang, berhasil juga. Rudy Iskariot ngaku mau laporkan saya, galang donasi untuk melaporkan saya. Edis tipu, galang donasi untuk melaporkan Robert Lele dan Rudy Iskariot. Berhasil juga. Uang tersebut dipakai untuk beli motor Harley Davidson. Jadi Rudy Simamora ini bisa dibilang bagian apesnya aja teman-teman. Orang ini kalau mau dibilang apa ya, kemampuan nggak punya, mulut besar. Ini penilaian saya. Otaknya nggak jalan teman-teman, tapi kalau bacot jago ya. Rudy Simamora kalau bicara ngomong, habis itu juga menghujat, luar biasa. Kalau Kores bilang rahangnya tuh rahang kuat ngomong. Kalian suruh dia ngomong 12 jam, sanggup ini orang. Sanggup dia. Tetapi sekali lagi isinya kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Inilah gambaran dari Rudy Simamora. Orangnya pede, ya pede, dan karena dia tahu Romo Cafe lagi naik daun, langsung dia mendatangi Romo Cafe untuk pansos, langsung nantang debat. Padahal nggak punya kemampuan dan nggak ada data, nggak ada amunisi gitu. Jadi datang hanya modal nekat, yang penting bisa viral, yang penting bisa terkenal. Kita bantu aja lah. Ya, kita bantu untuk menunjukkan seberapa konyolnya manusia satu ini. Betapa menurut saya bodoh ya. Betapa bodohnya Anda mempertontonkan kebodohan Anda sendiri gitu. Dia pikir yang penting saya debat sana debat sini viral, terkenal, maka orang akan kenal saya, maka orang akan dukung saya gitu. Ya kalau blunder untuk apa teman-teman? Untuk apa Anda lakukan hal-hal yang menurut saya ya bisa dibilang blunder besar gitu. Apalagi di sini bawa debat Protestan versus Katolik mengenai siapa yang dapat legitimasi untuk mendirikan yang namanya gereja. Ya, jadi mereka berdebat tentang siapa yang punya izin, ya, yang berhak mendirikan yang namanya gereja ini teman-teman ya. Nah, ini menarik. Jadi dari awal Rudy Simamora ini udah salah bawa topik. Dia dari awal sudah blunder kalau saya bilang. Ini topik yang nggak mungkin bisa dimenangkan oleh Protestan sampai kiamat. Nggak mungkin teman-teman. Karena jelas Protestan tidak bersambung sanadnya sampai para rasul. Bahkan Yesus udah fix. Jangankan kepada Katolik ya. Yang Ortodoks saja Yesus nggak kenal. Yang para rasul mula-mula tuh yang di Antioquia Yesus saja nggak kenal. Apalagi Protestan yang baru muncul di abad ke-16. Lawak sekali ini. Tapi ya bagi kita ini hiburan aja teman-teman. Sekali lagi ya, bagi kita hiburan. Jadi bukan karena seseorang bisa berdebat dengan si A, si B, si C artinya dia punya kemampuan. No. Tukang becak pun, gelandangan pun, kalau cuman untuk diskusi-diskusi ya bisa gitu. Tapi ada isinya nggak? Ada kualitasnya nggak? Kalau cuma modal nekat, banyak orang di kedai tua yang berani teman-teman. Itulah saya bilang sekarang banyak orang-orang kedai tua yang direkrut untuk jadi apologet Kristen, terutama oleh kelompoknya Reda Marbun ya, yang suka merekrut orang-orang dari kedai tua. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali karena mereka memang modalnya tuh yang penting pede, berani hujat, ngomongnya besar, itu jadi itu. Jadi barang itu kalau orang Medan bilang.
padahal isinya kosong. Buat malu kalau saya bilang. Rudi Iskariot saja yang jadi guru dari Rudi Simamora itu udah bilang nggak bisa orang Protestan itu debat dengan Katolik. Malu kita. Protestan itu pemakai dari hasil Katolik. Bible yang kamu pakai itu dari mereka. Gedung gereja yang kamu lihat ya bentuknya ada salib, bentuknya begini begitu gitu kan. Itu dari Katolik. Kalian tuh cuma pemakai, penikmat dibilang, penikmat. Hari Natal mereka yang buat juga. Jadi untuk apa dilawan gitu? Konyol sekali. Tapi ya namanya Rudi Simamora mencoba gitu kan, supaya bisa kelihatan wah, kelihatan ya saya berani loh lawan dengan Romo Cafe gitu. Ini kan konyol sekali. Tapi sebelum kita nonton, ya izinkan saya promo teman-teman. Kalau kita nyari duit yang halal saja, kita bukan Polikardus yang nyari duit dengan menjual Tuhan mereka. Kita nyari duit dengan jualan gula aren, madu, ya ini madu hutan Aceh. Ini favorit saya juga bingung. Dari kemarin saya bilang silakan dicoba, tapi orang tetap coba yang madu biasa. Saya nggak tahu kenapa. Saya sudah bilang kalau madu hutan Aceh, saya berani garansi tidak enak, kalian pukulin saya, ya pukulin saya. Kita juga jualan kopi teman-teman. Ini mahal kopi buatan saya sendiri. Rasanya nendang sekali ya. Jadi kalau orang udah biasa minum kopi sachet, begitu kena kopi original seperti ini terkejut ya. Dan sudah beberapa netizen yang buktikan itu. Dia bilang, kok terasa kali kopinya. Bapak selama ini minum apa? Disebutlah merek ini, merek ini. Waduh, itu jagung pak, itu bukan kopi. Ya, kalau yang sasetan itu mohon maaf, banyak yang campur jagung. Campur jagung, supaya apa? Supaya murah. Kita jual kopi asli. Gerejaku. Engkau, saudara, oke. Anak Batak, sekarang engkau harus tunjukkan dengan pernyataanmu bahwa Petrus mendirikan gereja. Mana ayatnya? Oke. Petrus mendirikan gereja, Alkitab itu belum dikanon. Mana ayatnya pernyataanmu tadi bahwa Petrus mendirikan gereja? Baik. Sekarang kita lihat di dalam sebentar Romo. Tidak usah pala seperti kayak mana. Jangan tunjukkan ayat. Saya diam, saya santai. Iya, saya mau tunjukkan. Tunjukkan ayat. Baik. Tidak ada tertulis di Alkitab. Ketika Tuhan Yesus berkata, artinya sola skritura hancur karena engkau baru mengatakan bahwa tidak pesan yang menghancurkan sola skritura. Ulang kembali pernyataan bahwa tidak ada dalam kitab suci. Tetapi engkau menggunakan pernyataan bahwa Petrus mendirikan gereja. Gereja itu bukan gedung, Romo. Saya bukan omong tentang gereja gedung. Hanya engkau yang berpikir bahwa gereja itu gedung. Tunjukkan ayat. Engkau tadi bilang, engkau tadi katakan, saudaraku Horas, engkau katakan bahwa Petrus mendirikan gereja. Mana ayatnya? Karena sola skritura harus menunjukkan dengan ayat bahwa Petrus mendirikan gereja. Oke, baik. Coba lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 2-4. Di situ tidak mendirikan gereja. Di situ nasihat Petrus untuk para gembala. Nasihat Petrus untuk para gembala. Saudaraku, saya kenal dari Kejadian sampai Bayu. Tolong baca untuk dia. Apakah di situ Petrus mendirikan gereja atau Petrus menasihati para gembala yang ada di seluruh dunia? Bantu dulu. 1 Petrus 5 ayat 2-3. Dia yang mau tuh. Oke, 1 Petrus 5. Oke, silakan Kak IDC. Saudara Kak IDC. Kenapa, Frater? Oh ya, sudah, saya aja. Oke. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Anak Batak, pertanyaan saya, di mana ayat itu mengatakan Petrus mendirikan gereja?
Kawanan domba itulah gereja, Romo. Satunya Bukan gedung mengembalakan gereja. domba, satunya Nah, mendirikan kawanan domba gereja. itulah gereja. Saudaraku. Bagaimana sih, Romo? Saudaraku, Boleh kita berbagi, sekarang begini, boleh tidak kita berbagi waktu? begini, saya Itu saya saja. akan memberikan, tetapi Ini kata- saja, jangan Anak jangan Batak. seperti ini, Romo. Kata kunci. Ketakutan sebentar, jangan dulu sebentar, Romo. ketakutan, sebentar dulu. Sebentar, Engkau dengarkan belum dulu, menunggu. gantian kita Anak Batak, berbicara. sebentar. Saya selesaikan satu menit saja. Oke. Itu kan pernyataanmu, engkau mengatakan Petrus mendirikan gereja. Satunya kepemimpinan, satunya mendirikan. Di sini engkau bahasa Indonesia sangat jelas berbeda. Mendirikan dengan memimpin. Engkau tadi mengatakan anak Batak bahwa Petrus mendirikan gereja. Sedangkan ayat mengatakan Yesus mendirikan gereja. Pertanyaan saya untuk engkau, tunjukkanlah secara jelas bahwa Petrus mendirikan gereja, bukan memimpin atau mengembalakan. Silakan, Petrus mendirikan gereja. Tunjukkan ayatnya mana. Jangan mute kan. IDC dan kawan-kawan, jangan mute. Hanya saya tuh minta 1 menit sekarang, engkau silakan. Tunjukkan ayatnya mana bahwa Petrus mendirikan gereja. Tadi pernyataanmu Petrus mendirikan gereja. Saya bilang di kitab suci tidak ada Petrus mendirikan gereja. Jangan ambigu antara mendirikan dan memimpin. Itu sangat berbeda. Saya ajar engkau bahasa Indonesia. Oke, silakan anak Batak. Ini waktumu untuk menunjukkan di mana Petrus mendirikan gereja. Engkau bisa tekan di layarmu dan hidupkan mic-mu. Engkau bisa hidupkan mic-mu, anak Batak. Ya. Mengapa Anda tertawa tadi? Apakah Anda memang sangat gaptek dengan teknologi? Tidak bisa membuka mic sendiri? Oh, nggak bisa ya? Turunkanlah, Nah, malas. nggak bisa ya? Udah di-invite itu Pater, suruh buka. Nggak bisa, dia nggak bisa Disuruh buka mic invite katanya. itu. Dia nggak bisa buka mic katanya. Oh. Dia gaptek. Bukan nggak Gaptek bisa berarti. buka mic. Gini loh, bukan aku tidak bisa buka mic. Supaya kalian jangan terbiasa mematikan mic orang gitu loh. Bukan, anak Batak, Jangan saya terbiasa. minta 1 menit saja. Bukan, aku Setelah tidak itu saya bisa. berikan waktu untuk engkau. Iya. Silakan anak Batak jelaskan di mana Petrus mendirikan gereja, bukan memimpin gereja. Silakan. Baik, karena pengertian kita tentang gereja itu berbeda. Bagiku gereja itu adalah kawanan domba itu. Bahwa Petrus memang mendirikan kawanan domba itu. Jemaat itulah gereja yang aku pahami, bukan gereja Katolik, bukan gedung itu. Jadi pemahaman kita yang berbeda sudut pandang inilah yang membuat kita selalu saling menyalahkan. Makanya aku tidak pernah menyalahkan Katolik. Kenapa? Karena aku memahami gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah jemaat. Nah, ketika Rasul Petrus memberitakan Injil, maka banyak orang percaya. Orang-orang percaya inilah gereja. Paham ya, Romo? Jadi karena pemahaman yang tidak sama yang membuat kita saling menghakimi. Gitu loh, Oke, saudara. pertanyaan saya, Sekali lagi. Batak. Anak Batak, Ya. pertanyaan saya. Sejak kapan engkau berpikir bahwa kami berpikir bahwa gereja itu gedung? Karena Bapak membantah Petrus mendirikan gereja. Engkau arti kata asli mendirikan, engkau tahu? Baik. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Coba Oke. lihat ke layar. Oke, aman. Coba Pakai sebentar, bahasa sebentar Indonesia. dulu. Oke, Coba oke. lihat ke layar. Ah, Sebentar, coba lihat. Nah, aduh, kayak mana seperti Tidak, ini. kan waktumu. Pertanyaan saya, Coba. engkau mengerti Iya. kata mendirikan atau tidak? Sebentar, aku putar dulu kamera ya. Sebentar. Sabar ya. Oh, atau gini saja lah. Moderator aja lah yang membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 gitu. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Silakan. Kisah Rasul 2:41. Silakan Kak IDC. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, Bu. Iya, pelan-pelan diam kita dengar. Kamen, 2 menit, Kamen. Silakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, bahwa Petrus berkhotbah, kalau saudara-saudara membaca mulai dari ayat 14, maka berdirilah Petrus mewakili ke-11 rasul itu. Wahai kamu orang-orang Yahudi, artinya Petrus berkhotbah.
Dan 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Yang 3.000 orang inilah gereja, bukan gereja Katolik, bukan. Yang 3.000 orang inilah gereja menurut pemahaman saya. Karena gereja itu jemaat, kan ada lagu itu. Aku gereja, kau pun gereja. Maka kita tidak boleh mengeluh-elukan gereja kita, sebesar apapun gereja kita. Karena gereja itu adalah jemaat. Bahwa Petrus menulisnya di Yerusalem itu. Sekali lagi, gereja adalah orang-orang yang bertobat. Bukan bangunannya, saudaraku. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk saling menyerang, saling menjatuhkan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Bukan megahnya gedung, tetapi setiap jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah gereja. Maka itu dasarku mengatakan bahwa Petruslah yang pertama sekali mendirikan gereja dengan jumlah gerejanya 3.000 jiwa. Itu dasar Alkitabnya. Silakan Romo. Engkau hanya baca ayat 42. Ayat 44-nya engkau belum baca. Semua yang percaya itu bercerai-berai atau bersatu. Tolong baca ayat 44. Ayat ini pukulan terberat untuk dia. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Cukup. Dan Cukup sampai di situ. Cukup sampai situ. Batak, anak Batak. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap Bersatu. Sekarang pertanyaan saya, bersatu di bawah kepemimpinannya siapa? Baik. Sebentar. Ini waktunya saya, engkau belum. Oke, silakan. Bersatu di dalam kepemimpinannya siapa? Secara biblis. Bersatu di dalam kepemimpinannya siapa? Bantu Yohanes 21 ayat ke-15 sampai 17. Baca 15 dulu. Bersatu di bawah kepemimpinannya siapa? sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Semua domba-dombanya Kristus digembalakan oleh Petrus. Bersatu di bawah kepemimpinannya siapa? Petrus. Yang kedua, kalau engkau bilang semua orang yang percaya adalah gereja, kesalahan fatal di dalam kitab suci. Kita ini anggota gereja, bukan gereja. 1 Korintus 12 ayat ke-13. Kita ini oleh pembaptisan jadi anggota. Baca dari 12 dan 13 supaya anak Batak mengerti. Kita bukan gereja, kita anggota gereja. Supaya engkau mengerti anak Batak. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Anak Batak, kita jadi anggota, bukan gereja. Ayat mengatakan kita dibaptis jadi anggota. Di bawah kepemimpinan Petrus, maka gereja didirikan di atas dasar para rasul. Efesus 2 ayat ke-20. Tidak didirikan di atas dasar manusia yang lain. Di atas dasar para rasul. Sekarang saya mau tanya sebentar, engkau baca dulu ayat itu. Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Anak Batak, sekarang tunjukkanlah denominasi Protestanmu yang punya pendasaran apostolik. Tunjukkan itu secara biblis. Yang kedua secara historis arkeologis. Silakan, saya punya waktu 2 menit selesai. Ya, kita bergantian dong memberikan prolog kita, Romo. Ya, sekarang Jangan hanya 2 menit prolog. untuk engkau, saya 2 menit, engkau 2 menit, saya tidak ada masalah. Saya punya 2 menit selesai, sekarang engkau. Ya. Sekarang pertanyaan saya, tapi pendasaran pertanyaan saya, tunjukkanlah dasar biblis bahwa denominasi Secara apostolik. sebentar, Protestan secara secara apostolik. Yang apostolik. kedua,
Yang kedua, pembuktian historis Ya, satu-satu arkeologis. dulu, satu-satu Ya, ada dulu, Romo. dua hal itu engkau bisa jawab. Enggak, Satunya satu-satu apostolik. dulu, karena Lihat, dua waktuku hal. bagaimana dalam Saya 2 menit butuh menjawab dua semua hal pertanyaan. itu engkau dasar. Dasar apostolik, biblis. Yang Iya, kedua pilih dasar aja salah historis. satunya. Masa dalam waktu Engkau gini loh. iya, engkau jelaskan yang pertama, punya waktu jelaskan yang kedua. Engkau di sini engkau dengar baik pertanyaan. Tunjukkanlah denominasimu didirikan di atas dasar apostolik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau didirikan di atas dasar apostolik, tunjukkanlah bukti historis arkeologis bahwa kalian punya pendasaran apostolik. Silakan. Kalau engkau tidak mengerti, mungkin pertanyaan terlalu berat, engkau beritahu. Aku bukan mengatakan pertanyaan terlalu berat. Pilih saja satu pertanyaannya karena waktuku cuma 2 menit. Tidak apa, Bagaimana aku bisa mau 4 menjawab menit juga, pertanyaan mau 4 menit silakan. Itu dua pertanyaan. Oke, yang nah kalau itu baru cocok kan begitu. Oke, baik. santai Moderator, aja dengan saya. Ya, Matius 16 ayat 18. Kena counter attack dulu Romo. Des, gitu ya. Matius 16 ayat 18. Di atas dasar para rasul atau di atas dasar Nah, Petrus di situ? sebentar. Romo dengarkan saja, biar saja moderator yang membaca. Oke, silakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, berarti kita gereja, bukan anggota gereja. Jangan dipelintir Romo. Kita gereja, bukan anggota gereja. Jadi gereja itu adalah jemaat. Makanya di dalam KJP atau di dalam Alkitab Terjemahan Baru Indonesia, kata gereja di situ disebut jemaat. Kita jemaat, bukan anggota jemaat. Itu yang tertulis Romo. Sekali lagi, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, bukan mendirikan anggota gereja. Des, itu yang pertama. Yang kedua, Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Silakan moderator. Ya, diam, sudah saya dengar. Diam-diam saja. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus kepala gereja, bukan Petrus. Saya tunduk di bawah Kristus, bukan tunduk di bawah Petrus. Petrus itu manusia sama seperti kita. Benar dia rasul yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi yang mengepalai aku sebagai gereja adalah Kristus, bukan Petrus. Efesus 5 ayat 23. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Lagi ditegaskan bahwa Kristuslah kepala jemaat. Kristuslah kepala gereja, bukan Paus. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus, bukan Paus. Berikutnya, Kolose 1 ayat 18. Saya potong, karena tidak ada pertanyaan saya. Tunjukkanlah gerejamu punya pendasaran apostolik. Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai kepala agung, itu saya sudah mengerti. Pertanyaan saya tadi anak Batak, engkau tidak mengerti pertanyaan saya. Efesus 2 ayat 20 mengatakan. Saya belum menjawab pertanyaan sebentar. Sudah keluar dari jalur. Kamen, apakah keluar dari jalur pertanyaan? Tolong, saya belum menjawab. Saya memang belum menjawab. Saya bergantian prolog dulu. Pertanyaan saya, sebentar anak Batak. Ya, saya akan memberikan kesempatan karena kepada Romo engkau. tadi sudah prolog. Saya aku pun akan prolog. memberikan kesempatan kepada engkau lagi. Pertanyaan harus dikelirkan kembali Kenapa di sini. Romo ketakutan? Bukan, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Sekelas engkau saya takut. Nah, kenapa ketika Romo? Saya kan bukan, akui saya belum hanya menjawab. Saya prolog dulu. meluruskan. Kalau engkau tidak mengerti pertanyaan, maka saya harus ulang kembali Saya pertanyaan. belum menjawab pertanyaan Romo. Saya Bukan. prolog dulu, baru nanti saya Terlalu menjawab. panjang. Maksud saya begini, saudaraku, dengar baik-baik pertanyaan. Efesus 2 ayat 20 mengatakan, didirikan di atas dasar para rasul. Pertanyaan saya bukan soal Kristus kepala gereja, Kristus kepala ini, itu bukan saya punya pertanyaan. Tunjukkanlah secara biblis bahwa denominasimu punya pendasaran apostolik. Itu pertanyaan saya, bukan Kristus. Baik, tidak ada.
Denominasi Protestan tidak ada dasar apostoliknya. Perkara Denominasi Protestan. selesai. Pertanyaan saya itu saja sepotong, tidak ada masalah. Ya. Jadi jawaban sudah. Ya, sudah, Yang kedua, selesai. ya, pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan pertama sudah selesai dan engkau bilang tidak ada dasar Ya. apostolik, Tidak ada. maka Efesus 2 ayat 20 harus dihilangkan oleh denominasimu karena di situ dikatakan gereja didirikan di atas dasar apostolik. Perkara selesai. Dari tadi saya tanya sepotong saja. Bukan panjang lebar. Sebentar. Kristus lah, Efesus 2 kepala ayat lah. 10 silakan dibaca. Efesus 2 ayat 10 silakan kita baca dulu. Tidak, pertanyaan Kita ulang. engkau sudah selesai. Pertanyaanmu sudah Jangan. selesai. Bukan selesai karena Romo tidak menyatakan yang sebenarnya tertulis dalam Efesus 2 ayat 10 itu. Tidak ada di situ dua ayat dikatakan 10. harus Dibaca sesuai 2 ayat apostolik. 10. Silakan. Ayo Efesus 2 ayat 10 silakan. Pelan-pelan. Biasa saja ngomongnya. Iya, biasa. Iya, Memang biasa kayak aja. gitu, Diam Romo. sudah. Diam sudah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di mana di situ dikatakan harus apostolik? Baca ayat ke-20. Baca kembali. Gereja didirikan di atas dasar siapa? Oke. Baca Yang dulu. dibangun, dengar diam anak Batak diam. Saya baca. Hanya saya yang bisa. Kan kau hanya baca. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kalau engkau baca semua Efesus 2 omong tentang gereja, eklesiologinya Paulus. Pertanyaan saya di situ ayat sangat jelas dikatakan didirikan di atas dasar para rasul, para nabi dan Kristus sebagai batu penjuru. Ayat itu akan membuat engkau berpikir denominasi saya harus punya dasar fundamentasi apostolik. Jawabanmu sangat jujur saudaraku bahwa denominasi Protestan tidak punya fundamentasi apostolik. Engkau sangat jujur. Tidak ada. Sangat jujur. Karena itu ayat ini harus dihilangkan oleh denominasimu. Ya. Oh, Baik, oke, saya sudah. boleh saya membela diri? Ya, Boleh silakan, dong saya silakan. membela diri? Silakan. Tapi Oke, dengan ayat baik. kitab suci, dengan ayat kitab suci. Ya. Hierarki gereja tidak ada dalam gereja Protestan. Maka gereja Protestan itu suka terpecah-pecah. Tetapi saya ingin membela gereja saya bahwa Rasul Tolong dulu, Yohanes- anak Batak, gerejamu siapa? Gerejamu nama apa? Dari tadi belum beritahu. Ya, saya gereja Lutheran, tapi tidak bisa saya Lutheran sebutkan di nama Indonesia gereja nama saya. apa? Lutheran di Indonesia nama apa? Saya tidak bisa sebutkan. Karena itu tidak, sudah saya Katolik. Kalau tidak jujur di sini berkostum. Saya Protestan. Lutheran apa? Saya Lutheran Saya apa? Lutheran. Apa namanya? Protestan. HKBP. Enggak, saya nggak mau sebutkan. Kalau Saya tidak nggak mau sebut, sebutkan saya itu. kasih turun. Saya tidak mau omong yang orang yang tidak jujur. Dari mana denominasimu? Kalau tidak Saya saya tidak kasih bisa sebut karena itu turun. menyangkut Tolong sebut etika. HKBP atau apa? Kalau tidak saya kasih Saya turun. tidak mau menyebutkan itu, Pak, karena itu menyangkut etika. Saya Luther. Saya tidak mau orang yang tidak jujur ya teman. Tidak mau jujur. Baik, gini. Saya langsung Minta tunjukkan maaf aja Romo ya. Protestan yang lain saya kasih turun ke Sungguh nekat yang nyata dari seorang Rudi Simamura. Nggak ngerti ayat tapi sok-sok bawa ayat. Ya, sok-sok bawa ayat. Bahkan ngefitnah Simon Petrus. Ya, dia bilang Simon Petrus mendirikan yang namanya gereja, padahal nggak pernah. Simon Petrus tidak pernah mendirikan gereja, dan ini harus teman-teman catat ya, terutama yang berpikir Rudi Simamura itu ngomong benar gitu. Asal aja, Simon Petrus itu diberikan mandat untuk memimpin gereja. Tidak pernah dia mendirikan gereja. Karena yang mendirikan gereja siapa? Yesus langsung. Matius 16 ayat 18. Ya, Matius 16 ayat 18, teman-teman boleh baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku di sini siapa? Yesus, teman-teman. Ya, jadi yang mendirikan gereja itu adalah Yesus. Dan pengertian gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang percaya. Jadi Rudi Simamura mencoba nge-framing, mencoba menipu dengan mengatakan orang Katolik menganggap gereja itu adalah gedung. No. Itu Kristen awam.
Orang Kristen awam selalu menganggap gereja itu gedung. Tapi kelas Romo, pemuka agama, orang-orang yang ikut debat nggak mungkin menganggap bahwa gereja itu adalah gedung. Apalagi sekelas Romo Cafe. Gereja itu perkumpulan orang-orangnya, bukan diri kamu. Yang salah pengertian selama ini Protestan. Ya, ini saya kasih tahu kalian teman-teman. Termasuk Rudy Shimamura ini. Dia pikir gereja itu dirinya. Tubuhku ini gereja. Tubuhku ini gereja. Orang Protestan sering seperti itu. Padahal yang benar, tubuhmu ini adalah anggota dari gereja, bukan gereja itu. Hanya bagian kecil dari gereja atau disebut anggota. Ya. Terus kenapa Rudy Shimamura tidak pede menyebutkan nama gerejanya? Ditanya, kamu dari deno mana? Sebutkan HKBP atau apa? Oh, untuk etika nggak bisa sebut. Tahu kenapa teman-teman? Karena Rudy Shimamura tidak tertanam di gereja manapun. Dia di penjara, mau di gereja mana teman-teman? Ya. Dia keluar dari penjara, artinya baru mau bergereja lagi. Itu pun kalau dia datang ke gereja. Informasi yang kita dapat, ini orang tidak tertanam di gereja manapun. Karena gereja pun malu kalau punya jemaat seperti itu, yang keluar masuk penjara karena menghujat keyakinan orang lain, karena menghina keyakinan orang lain. Nggak ada yang mau tampung manusia seperti ini. Malu gerejanya. Jadi Rudy Shimamura nggak bisa sebut, karena kalau dia sebut nanti gerejanya ngamuk gitu kan. Misalnya dia sebut HKBP, maka HKBP akan bilang, sejak kapan dia jadi jemaat kami? Mana nomor ID-nya? Ini penghinaan. Ya. Begitu juga kalau dia sebut nama gereja lain. Nggak bisa teman-teman. Apalagi kalau dia bawa denominasi gereja, maka dia akan terkotakkan. Untuk menghadapi Katolik, kalau kamu berada di dalam kotak, kamu akan susah. Itulah Rudy Iskariot nggak pernah mau dia sebut nama gereja. Karena dia bilang kalau dia pakai gereja, dia akan susah untuk bergerak, akan tidak leluasa untuk menyerang orang lain. Ya, karena setiap denom punya ciri khasnya masing-masing. Jadi begitu diserang ciri khas itu, kalau kamu lawan, itu sama saja kamu dengan mengatakan gerejamu sesat, gerejamu salah, pendetamu salah. Kamu akan kesusahan untuk melawan orang-orang yang membawa ciri khas denom kamu. Itulah dia nggak bisa sebut. Karena memang yang pertama tidak bergereja, yang kedua akan susah untuk menghadapi Katolik. Beda dengan orang Katolik yang selalu pede ya. Kalau Katolik kita lihat orang-orangnya pede. Saya gereja di sini, saya paroki ini, saya keuskupan ini, rayon ini, berani kalau yang benar. Kecuali yang Katolik abal-abal, kan banyak juga orang ngaku Katolik tapi Katolik abal-abal ya gitu. Oke. Terus si Rudy Shimamura malah bawa saya waktu dia bawa Kisah Para Rasul 2, saya ketawa gitu. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ya. Itu tentang ketaatan juga gitu, cara hidup jemaat yang pertama. Dan di situ cara hidupnya adalah harus patuh. Harus patuh dan tunduk. Harus mau digembalakan, kan kasarnya itu. Bagaimana mungkin kamu menyebut dirimu gereja tapi kamu tidak mau digembalakan oleh gembala? Tidak mau dipimpin, tidak mau bersatu. Padahal Yesus bilang apa? Mereka adalah miliknya dan mereka akan bersatu. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Yang percaya. Yang tidak percaya tercerai-berai. Kenapa mereka tercerai-berai? Karena mereka tidak percaya bahwa Simon Petrus diberikan otoritas untuk meneruskan dan mengembalakan. Jadi yang tidak percaya itu karena mereka tidak suka dengan Simon Petrus. Mereka meragukan kemampuan Simon Petrus, meragukan suksesi dari apostolik itu. Itu yang terjadi. Jadi selama Protestan tidak berani punya kitab sendiri, nama tempat ibadah sendiri, sampai kiamat pun nggak akan bisa kalian berdiskusi atau berdebat lawan Katolik. Mati kalian. Pasti babak belur. Kecuali tema hal yang lain ya. Tapi kalau tema tentang siapa yang punya otoritas, hancur kalian. Hancur teman-teman. Apapun ceritanya ya, walaupun dibilang oh gereja ini terjadi penyimpangan, oh gereja ini sudah korup, gereja Katolik sudah nggak benar, sudah melenceng dan sebagainya, tetapi tidak bisa dipungkiri mereka itu adalah nasab yang sah ya. Jadi kayak contoh nih teman-teman,
keturunan raja. Walaupun raja yang sekarang ini bejat, rajanya nggak benar, tapi tidak bisa memungkiri bahwa dia memang punya nasab dari raja yang dulu, dari pendiri kerajaan ini. Suka tidak suka, dia keturunan dari raja pertama kita, dari pendiri kerajaan kita. Begitu juga dengan Katolik. Suka tidak suka, kalian mau bilang Katolik korup lah, Katolik nggak benar lah, pausnya bejat lah, tapi mereka adalah suksesi, mereka adalah penerus, mereka punya nasab langsung sampai ke atas. Ya, suka tidak suka. Dan Katolik meyakini bahwa gereja itu dipelihara oleh Yesus. Jadi mereka nggak takut kalau ada pemimpin yang korup, nggak benar gitu kan. Karena pada akhirnya mereka berpikir bahwa Roh Kudus akan menuntun mereka untuk kembali ke jalan yang lurus. Akan dibereskan pada akhirnya gitu. Bukan dengan cara, buat tandingan. Apapun cerita, Protestan itu adalah tandingan. Kalau Martin Luther jujur dan benar ingin memperbaiki kekristenan, kenapa bukan dari dalam? Betul tidak? Kalau memang niatnya ingin memperbaiki, ya perbaiki dong dari dalam. Tunjukkan Anda punya kemampuan untuk membereskan institusi gereja tersebut. Tapi ini kan enggak. Anda tuh Lutheran, jangan lupa, orang Protestan itu pengikut Luther, bukan pengikut Yesus. Sedangkan Katolik saja ngikut Yesus atau tidak diragukan, mereka pengikut Paulus. Kalau menurut versi Islam, ya, menurut versi Islam nih, apalagi Protestan yang nggak ada sanadnya, udah jelas lah mereka adalah pengikut Luther, teman-teman. Protestan tuh jelas pengikut Luther. Nggak akan bisa karena nggak nyambung, teman-teman. Tapi kan kami punya kitab yang sama gitu. Lah saya kalau sekarang buat agama baru, terus saya ambil kitab dari agama A, B, C gitu kan, terus saya sambungin ceritanya. Apakah saya punya hak menyebut agama saya adalah kelanjutan atau revolusi atau ya, pembaruan dari agama yang saya colong tersebut? Nggak bisa, teman-teman. Itu klaim sepihak namanya. Yang namanya klaim sepihak itu tetap tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Protestan melakukan klaim sepihak. Tapi dia jadi agama besar. Yes, karena dia punya kekuasaan. Protestan didukung Amerika saat itu. Didukung oleh Belanda dan Jerman. Kita tahu seberapa powerfulnya Jerman saat itu. Bagaimana Nazi begitu kuat. Dan jangan lupa, Hitler adalah penganut Kristen yang sangat-sangat taat. Dan semangat dari Protestan ya kita tahulah bagaimana pembantaian kepada Yahudi dan sebagainya. Jadi kembali lagi, kalau kita bicara Rudi Simamura ini modal nekat, tapi ya kita anggap sebagai hiburan saja, karena kalau dia nggak lakukan itu kita nggak ada hiburan. Dan menurut Romo Cafe ini orang nggak mau jujur, nggak mau sebut denom, asal-asal ngomong ya, merasa dirinya gereja gitu, padahal ya nggak gereja, kamu anggota gereja. Anggota tubuh yang tidak taat itu pasti adalah kecacatan, dan itu akan disingkirkan, betul nggak? Contoh kita punya kutil nih, kutil ini kan cacat ini ya. Kita buang nggak? Kita buang, kita amputasi. Jadi tubuh itu harus bekerja dalam visi misi yang sama, harus bergerak dalam tujuan yang sama. Gereja yang anggota bagian dari gereja tersebut sudah punya visi dan misi berbeda, itu pasti diekskomunikasi, disingkirkan. Kayak kemarin baru-baru nih ya, ada salah satu pemahaman kekristenan yang diekskomunikasi, disingkirkan, diamputasi. Begitu juga dengan kalian. Jadi Yesus dirikan gereja, Simon Petrus melanjutkan, dan diteruskan sekarang oleh suksesi apostolok yang ada di Katolik. Itu menurut klaim mereka. Suka tidak suka, Kristen warnanya seperti itu. Protestan adalah agama baru yang mengklaim sebagai kelanjutan dari kekristenan tapi tidak diakui oleh Katolik. Itu fakta, tidak diakui sebagai penerus, tapi hanya klaim sepihak yang kalian lakukan. Jadi kalau ada yang ngejek, Islam kan agama terakhir, loh Protestan dong agama terakhir. Itu faktanya ya, Protestan agama terakhir. Di antara 6 agama di Indonesia, bukan semua dunia ya, tapi 6 agama di Indonesia, Protestan adalah agama terakhir. Suka tidak suka, itu fakta ya. Dan kalian adalah pengikut Martin Luther, Lutheran. Itu fakta. Bantah saya kalau kalian bisa. Oke?
dan saya rasa udah cukup untuk hiburan kita melihat Rudi Simamora yang lagi pansos ya. Orang yang nggak tertanam di gereja manapun. Dan sekali lagi, banyak orang Protestan tuh berpikir gini teman-teman. Karena tubuhnya adalah gereja, sehingga mereka sekarang tidak lagi bergereja. Banyak yang seperti itu, tidak mau digembalakan lagi. Dia mau, ya udahlah saya belajar sendiri, baca sendiri, ngerti sendiri. Padahal kalau belajar sendiri, itu gurunya setan teman-teman. Orang yang baca kitab suci tanpa ada bimbingan guru, bimbingan setan, itu pasti jatuhnya dari setan. Dan terbukti sudah banyak teman-teman kita yang merasa dirinya lebih pintar daripada pendeta, doktor teologi, jatuhnya jadi seperti setan. Setan kan itu, merasa paling pintar, sombong. Mereka jadi seperti itu sekarang. Itulah kenapa perlu ada gereja tempat kalian tertanam. Bukan karena, oh saya gereja, saya baik Tuhan, saya nggak perlu gereja, yang penting saya melakukan apa yang diajarkan Yesus. Nggak bisa teman-teman. Yesus saja berkelompok. Yesus saja mengajarkan murid-muridnya untuk hidup dalam satu kelompok. Itu adalah 12 murid, ada 70 murid gitu kan. Kalau enggak, untuk apa Yesus bikin ada 12 murid sama 70? Apa tuh 70 isinya 70? Enggak, 70 itu 6 kali 12 ya. 70 itu 6 kali 12 teman-teman. Jadi selain ada kelompok ini, ada kelompok-kelompok lagi di luar sana. Kenapa Yesus tekankan itu? Ya supaya bertumbuh, saling menguatkan. Karena manusia ini makhluk sosial, bukan makhluk individual. Kamu individual, belajar sendiri, setan. Ujungnya dari setan, pasti. Jadi jangan kamu ikut, oh gayanya Rudi Iskariot kan, saya nggak ke gereja, saya jaga parkir saja. Ya, jaga parkir masih mending dapat duit ya. Rudi Simamora nih sok-sok pula niru. Dapat apa? Dapat tai jadinya kan. Dapat tai jadinya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Dan paling penting jangan lupa dibeli madu hutan Aceh, madu akasia, madu murni, dan madu-madu lainnya yang kita jual ya. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Di mana lagi kalian bisa dapat madu dengan harga 40.000 sudah dapat madu asli. Kalau bukan di toko kita, link pembelian di deskripsi atau bisa nomor WhatsApp yang tertera. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.